Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang selalu taat patuh kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Serta mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa istiqomah konsisten dalam membaca ayat-ayatnya, merenungkan kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan karena itu mudah-mudahan kita termasuk di antara ar-rasyidin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'raf ayat 145 sampai dengan ayat 147 insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebelumnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk datang menghadapnya, bermunajat kepadanya di gunung atau di bukit Tursina selama 40 malam untuk mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan melihatnya. Tetapi Allah kemudian mengatakan, lihatlah kepada gunung ini. Kalau dia masih tetap pada posisinya, maka engkau akan dapat melihatku. Tapi kalau tidak, maka engkau tidak akan mampu melihatku. Ternyata gunung itu hancur, ya, berkeping-keping, hancur luluh lantak semuanya, yang kemudian menjadikan Nabi Musa pingsan. Dan ketika beliau terbangun, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Kemudian di ayat yang ke-144 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Musa dibandingkan manusia yang lainnya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi. Berkata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dari semua manusia, birisalati, dengan risalahku. Artinya karena Allah memilih Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah kenabian yang berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah untuk diamalkan dan sekaligus untuk didakwahkan kepada umatnya. Wa bi kalami, Allah juga memilih dan memuliakan Nabi Musa karena beliau dipilih oleh Allah untuk bisa berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan atau yang pernah mendapatkan kesempatan secara langsung berbicara dengan Allah, sehingga Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah, seorang nabi yang berdialog langsung dengan Allah. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, maka ambillah wahai Musa apa yang telah aku berikan kepadamu, yaitu berupa kitab Taurat,
Wakun, dan jadilah engkau minasyakirin, termasuk di antara golongan orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka di sini ada konsekuensi ketika Allah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk membawa risalahnya, maka Allah perintahkan kepada beliau untuk mengambil, fakhudh, perintah. Mengambil ini artinya bukan sekedar mengambil, tapi mengambil dengan konsekuensinya, yaitu untuk mengamalkannya, konsisten dan istiqomah di atasnya, termasuk untuk memperjuangkannya, bahkan jika dituntut untuk mengorbankan segala sesuatu untuk membela risalah tersebut, maka berarti beliau juga harus siap. Maka kalimat fakhudh, ambillah, ini adalah merupakan perintah yang amat sangat tegas, termasuk mengandung konsekuensi yang sangat besar. Wakum minasyakirin, dan Allah juga perintahkan kepada Nabi Musa untuk menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan mentaati semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersegera untuk mendapatkan keridhaannya dan menyampaikan risalah itu kepada umat manusia. Wakum minasyakirin, jadilah engkau termasuk di antara orang-orang yang bersyukur. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Doh, insyaallah. Pilak, Pak. Wa katabna, dan telah kami tuliskan, lahu bagi Musa, fil alwah, pada lauh. Alwah jamak dari lauh. Apa yang Allah tuliskan? Min kulli syai'in, segala sesuatu, mau'izatan, berupa atau sebagai nasihat, mau'izah, wa tafsilan, dan rincian, likulli syai'in, segala sesuatu. Fakhudha, maka ambillah olehmu lauh itu wahai Musa, biquwatin, dengan kekuatan. Wa'mur, dan perintahkanlah qaumaka, kaummu, ya'khudhu, supaya mereka mengambil, bi ahsaniha, yang terbaik darinya. Sa'urikum, kelak aku akan menunjukkan kepada kalian, daral fasiqin, tempat dari orang-orang yang fasik. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini ayat 145, setelah ayat sebelumnya menegaskan bahwa Allah memilih Nabi Musa untuk diberikan risalah-risalahnya, lalu Nabi Musa juga mendapatkan kemuliaan sebagai kalimullah di Bukit Tursina itu, Allah memberikan kepada Nabi Musa ajaran kitab Taurat yang Allah sebutkan, wa katabna lahu fil alwah, kami tulis untuknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa katabalakat taurata biyadihi, Allah yang menuliskan secara langsung bagi Nabi Musa kitab Taurat itu dengan tangannya. Ya. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana menulisnya. Yang pasti Allah berikan kepada Nabi Musa itu lauh. Kalimat lauh itu menunjukkan ada bendanya. Ya, kalau kita merujuk kepada makna bahasa, makna lughawi, lauh, alwah itu jamak dari lauhun. Wa huwa fil asli al-qit'ah minal khashab, sepotong kayu, murabba'ah, yang berbentuk persegi, atau mustatilah, atau perseginya agak panjang. Ya. Akan tetapi dalam hal ini tentu kita tidak menjadi satu hal yang urgent untuk mengetahui bentuknya mau bulat atau mau kotak. Yang pasti adalah substansinya, yaitu kandungan ajaran-ajarannya. Ya. Karenanya kemudian
yang paling penting di sini ketika Nabi Musa mendapatkan lauh itu berisi min kulli syai'in, ditulis di dalamnya segala sesuatu. Ya. Yaitu maksudnya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya, yaitu Bani Israel. Ya. Berupa apa? Mau'izatan, berupa nasihat-nasihat. Ya. Sebagaimana Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat min rabbikum, yang berasal langsung dari Tuhan yang menciptakan, menghidupkan dan memberikan rizki kepada kalian. Ya, jadi sama apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada nabi-nabi lainnya, isinya adalah mau'izah, nasihat. Quran itu isinya nasihat. Karenanya tidak bertentangan kalau Rasul mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi bukan pemaksaan tapi nasihat. Nasihat itu tujuannya memperbaiki, yang rusak diperbaiki, yang bengkok diluruskan, yang lalai disadarkan, ya, dan memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang benar. Ya, yang kemudian nasihat itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya. Ada juga isinya tentang at-targhib, memotivasi kita untuk beramal kebaikan dengan menjanjikan pahala-pahala dan surga. Ada pula kalanya berisi tentang tarhib, yaitu ancaman-ancaman yang harapannya membuat manusia itu takut untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, yang kemudian disebutkan konsekuensi dari perbuatan dosa dan maksiat itu, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Jadi isinya mau'izah, nasihat. Ya. Wa tafsilan likulli syai'in, dan juga berisi tafsil, rincian likulli syai'in, segala sesuatu. Yaitu kitab Taurat itu menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang menjelaskan tentang yang halal, menjelaskan yang haram, berisi perintah, berisi larangan, dan pemberian petunjuk kepada umat manusia. Dalam ayat yang lain, Al-Qasas 43, Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. Dan telah kami berikan kepada Musa Al-Kitab, yaitu kitab Taurat. Min ba'di ma, setelah dihancurkannya, setelah dibinasakannya oleh Allah, al-qurun al-ula, generasi pertama, maksudnya adalah Fir'aun. Ya. Yang kitab itu berfungsi basair. Basair jamak dari basirah, menjadi petunjuk, menjadi basirah itu kan pandangan, Pak. Artinya menjadi cara pandang hidup manusia. Allah memberikan dalam kitab Taurat itu nasihat-nasihat yang akan merubah persepsi dan cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia, terhadap konsep ketuhanan, terhadap konsep kehidupan akhirat. Ini basair, merubah. Kalau yang sebelumnya nggak percaya akhirat menjadi percaya akhirat, yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa Tuhan itu hanya satu, ya, maka mereka menjadi tahu bahwa Tuhan itu memang seharusnya cuma satu, tidak boleh lebih dari satu, dan Dia harus Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, dan Dia harus berdiri sendiri dan tidak boleh membutuhkan siapapun di antara makhluknya. Maka mereka menjadi faham, ya, maka kemudian seharusnya manusia itu kemudian menjadi faham bahwa kehidupan mereka di dunia hanyalah sementara, tetapi mereka akan menemukan, akan menghadapi kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Lalu Allah perintahkan fakhudha biquwah, maka ambillah al-alwah, lauh itu biquwatin, dengan kekuatan. Ya, kalau tadi di ayat 144 hanya kalimatnya fakhudha, ambillah,
maka di sini dikuatkan fakhudha biquwatin, ambillah dengan kekuatan. Maksudnya bagaimana? Ambillah kitab itu bil amali, yaitu dengan cara mengamalkannya, bi azmin, dengan tekad yang kuat, wajiddin, dengan kesungguhan, wajtihadin, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Karena ya sama seperti kita, Pak, kita ini kalau tidak punya niat sungguh-sungguh untuk mengamalkan Islam ini nggak akan bisa. Karena innamal a'malu bin niat, segala sesuatu itu bergantung niat kita. Kalau niatnya sungguh-sungguh, ya, maka insya Allah bisa kita terlaksana, diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah taufik, kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi kalau niat kita kadang setengah-setengah, ya, separuh-separuh, ya, antara pengen mengamalkan, antara tidak, biasanya lebih banyak nggak jadi diamalkan. Betul, Pak? Ya. Amal itu harus dimulai dari niat dan tekad yang kuat. Ya. Niat diartikan dengan al-azmu, azam, tekad yang kuat. Ya. Azam atau tekad yang kuat akan menumbuhkan al-jiddu wal ijtihad, kesungguhan dan usaha yang keras. Ya. Tapi kalau niatnya sudah lemah, ya, maka azamnya juga lemah, maka tidak akan menumbuhkan kesungguhan dan usaha yang keras. Maka di sini Allah tekankan fakhudha biquwwah, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Seperti ketika Allah juga berkata kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab ini, maksudnya juga kitab Taurat, biquwwatin, dengan kekuatan, maksudnya dengan kesungguhan. Ya, jadi karenanya kemudian para nabi itu menjadi pelopor, orang yang paling komitmen, orang yang paling bagus dalam mengamalkan kitab sucinya. Ya, ya, kalau nabinya nggak serius, nggak bisa jadi contoh bagi umatnya. Karenanya tidak berlebihan kalau Allah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas akhlak yang mulia, yang kemudian ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Lalu kemudian perintah Allah kepada Nabi Musa selain untuk mengambilnya dengan kekuatan, wa'mur qaumaka, dan perintahkanlah kaummu ya'khudhu bi ahsaniha, untuk mengambil yang terbaik darinya. Apakah kemudian isi Taurat itu ada yang bagus dan ada yang lebih bagus, ataukah ada yang bagus dan yang kurang bagus? Tentu tidak. Semua yang diturunkan dari Allah pasti adalah yang paling bagus. Ya. Semua yang diturunkan Allah pasti yang paling bagus. Lalu kenapa di sini dikatakan kepada Nabi Musa, perintahkan kaummu untuk mengambil yang paling bagus darinya? Maksudnya adalah di sini perintahkanlah kaummu untuk mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya, ya, sekaligus untuk mengungkapkan bahwa kalau kalian mengamalkannya, kalian mempraktekannya dalam kehidupan, kalian akan mendapati manfaat dan pengaruh yang amat sangat bagus dalam atau bagi kehidupan kalian dunia ataupun akhirat. Ya. Maka bagi kita umat Islam ini, kalau kita mau mengamalkan Quran, Pak, siapapun yang berpegang teguh dengan Quran tidak akan tersesat, kata Nabi. Siapapun yang berhujjah dengan Quran, maka dia tidak akan bengkok. Siapapun yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dari jalan kebaikan. Ya. Tapi yang berpaling dari Al-Quran, pasti dia akan sangat mudah disesatkan oleh setan. Ya, jadi fakhudh bi ahsaniha, ya'khudhu bi ahsaniha, supaya mereka mengambilnya dan berpegang teguh dengannya. Saurikum daral fasikin, maka aku akan menunjukkan kepada kalian, ya, daral fasikin, tempat kembali bagi orang-orang yang fasik, atau kesudahan dari orang-orang yang fasik. Ada yang menarik jamaah rahimakumullah, yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Ketika beliau membahas tentang ayat ini atau menafsirkannya, beliau mengatakan, kenapa ada perintah biquwatin atau ada perintah mengambilnya ya'khudhu bi ahsaniha? Karena
karakter Bani Israel yang pernah kita sampaikan, mereka yang baru lepas dari penjajahan Fir'aun, dari penyembahan Fir'aun, ya. Bahkan ketika baru nyebrang laut saja mereka sudah minta dibuatkan berhala. Ini menunjukkan karakter Bani Israel ini membutuhkan pembinaan yang amat sangat keras, pembinaan yang amat sangat luar biasa. Menandakan di sini Nabi Musa akan menghadapi tantangan yang berat, menghadapi kaum yang karakternya ini benar-benar harus dirubah, ya. Karenanya kemudian diperintahkan kepada beliau supaya berpegang teguh dengan kuat dengan kitab ini dan memerintahkan kepada kaumnya supaya sungguh-sungguh dan serius mengamalkan kitabnya. Karena kalau tidak, potensi penyimpangan mereka masih sangat besar. Karena Nabi Musa ini hendak membentuk kaumnya menjadi kaum dan bangsa yang kuat, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat pengamalannya terhadap perintah-perintah Allah, sehingga mereka menjadi bangsa yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan mereka akan mewariskan bumi ini kepada mereka. Dan bumi ini hanya akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, proses membentuk Bani Israel dari bangsa yang asalnya terjajah, bangsa yang asalnya musyrik, ya, dirubah menjadi bangsa yang bertakwa kepada Allah, maka ini membutuhkan proses tarbiyah, proses pembinaan yang sangat panjang. Diperlukan komitmen-komitmen dan keseriusan untuk berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah. Bayangkan kalau orang itu asalnya, mohon maaf, dia tidak beriman, dia pendosa, banyak kemaksiatan. Untuk dirubah, dididik menjadi orang yang bertakwa membutuhkan proses yang sangat berat. Kenapa? Karena kecenderungannya kepada hawa nafsu, kecenderungannya kepada kemaksiatan masih kuat, ya. Sehingga katakanlah kalau Nabi Musa ini sebagai seorang guru, maka beliau perlu untuk memberikan batasan-batasan, aturan-aturan yang sangat ketat, aturan-aturan yang sangat kuat untuk Bani Israel supaya mereka tidak menyimpang kembali kepada kesesatan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, karena itulah kemudian, ya, di dalam perintah ini Allah katakan kepada Nabi Musa, fakhudha biquwwah. Ya, benar-benar berpedomanlah, berpegang teguhlah engkau dengan kitab ini. Sekaligus juga ini memberikan satu isyarat kepada Nabi Musa bahwa satu-satunya kurikulum pendidikan yang mampu, atau katakanlah manhaj perubahan yang mampu merubah karakter Bani Israel ini menjadi pribadi yang bertakwa, taat kepada Allah, adalah kurikulum kitab Taurat. Adalah manhaj yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab Taurat. Begitu juga kalau kita refleksikan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada beliau dan kepada kita kitab suci Al-Quran, maka satu-satunya kurikulum yang dapat merubah kita, bangsa kita, negeri kita menjadi bangsa yang bertakwa, menjadi bangsa yang mulia, yang kelak layak mendapatkan warisan dari Allah, yaitu berupa kepemimpinan atas bumi ini. Satu-satunya kurikulum yang bisa adalah, yang merubah kita adalah kitab suci Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW ketika membina para sahabatnya di kota Mekah ataupun Madinah, beliau tidak mengajarkan yang lain selain Quran itu saja. Bahkan ketika Umar bin Khattab membawa beberapa lembar, Rasul bertanya, apa itu wahai Umar? Umar berkata, ini lembaran yang berisi sebagian dari ajaran kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Maka Rasul mengatakan dengan wajah yang memerah, wahai Umar, sungguh kalaupun seandainya hari ini Musa masih hidup, maka tidak layak baginya kecuali dia harus mengikuti aku. Artinya apa? Rasul ingin menjadikan kurikulum pembinaan para sahabatnya ini hanya Quran saja, bukan yang lain. Kenapa Taurat tidak dipakai oleh Nabi? Karena Taurat sudah rentang waktunya sudah sangat jauh. Sudah mulai ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Karenanya itu memang Rasul mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penafsir dan penjelas dari kitab suci Al-Quran.
Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian mereka bisa berpegang teguh dengan kitab suci itu, komitmen dalam mengamalkannya, ya, kemudian ketat di dalam akidahnya, ya, akidah terutama ini harus ketat. Tidak boleh kita banyak main-main dalam urusan akidah. Jangan sampai kita mencampur adukan hal-hal yang tidak boleh dicampur adukan terhadap keyakinan dan tauhid kita. Karena itu akan merusak. Kalau tauhidnya rusak, yang lain rusak. Ya. Karenanya kemudian kalau itu semua diamalkan dengan sebaik-baiknya, saurikum daral fasikin, aku akan memperlihatkan kepada kalian, yaitu negeri orang-orang yang fasik. Yang dimaksudkan adalah Allah menjanjikan kepada mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan. Sebagian penafsir mengatakan yang dimaksudkan adalah Palestina, al-ardul muqaddasah, yang saat itu dikuasai oleh para diktator al-jababirah, ya, seperti Jalut dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah kalian akan menjadi pemimpin di muka bumi ini yang dapat menaklukkan orang-orang yang fasik, yang telah banyak berbuat dosa sebagaimana Fir'aun dan para pengikutnya, ya.